ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya Andi Zahra Ramadhani. Saya Abdul Awal. Saya Andi Abdul Putri. Saya Ismail Sapura. Saya Nur Fauzia. Saya Adinda Dania Kalsila. Saya Sinta. Saya Nuraini. Dan saya Armi Sari Harjo. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik apabila dilihat sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial dapat dikatakan usianya masih tergolong muda karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Perkembangan ilmu politik pada masa itu berkembang dengan pesat dan berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Namun, ilmu politik apabila dilihat dari ranah yang lebih luas seperti pembahasan secara rasional dari berbagai aspek kenegaraan dan ilmu kepolitikan, ilmu politik dapat dikatakan berumur jauh lebih tua dan sering dinamai sebagai ilmu sosial tertua di dunia yang pada perkembangannya berdasar pada ilmu filsafat dan sejarah. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah muncul pada tahun 450 sebelum Masehi yang dapat dibuktikan dari karya-karya ahli sejarah Herodotus dan ahli filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Di Asia sendiri, terdapat beberapa pusat kebudayaan seperti di India dan Cina yang mewarisi tulisan politik istimewa. Di Indonesia terdapat beberapa karya tulis yang menggambarkan sejarah dan pemikiran kenegaraan seperti Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15. Namun sayangnya di negara-negara Asia tersebut terjadi kemunduran di bidang kesusastraan yang mencakup bahasan politik karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di negara-negara baru benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai ilmu politik erat kaitannya dengan ilmu hukum dan menjadikan negara sebagai fokus utamanya. Di Inggris, bahasan mengenai permasalahan politik erat kaitannya dengan filsafat, terutama moral filosofi, dan tidak lepas dari sejarah. Akan tetapi, setelah didirikannya Free School of Political Science of Paris pada tahun 1870 dan London School of Economics Political Science pada 1895, ilmu politik untuk pertama kalinya di negara-negara tersebut dinilai sebagai disiplin ilmu tersendiri dan patut untuk mendapat kurikulum di perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat, dan sejarah masih terasa sampai Perang Dunia Kedua. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis yang seperti terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis tersebut dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan, perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan ilmu psikologi dan sosiologi yang menjadikan kedua cabang ilmu sosial ini memengaruhi secara metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858, seorang sarjana asal Jerman yaitu Francis Lieber diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik yang sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya terjadi secara cepat yang dapat dilihat dari didirikannya American Political Science Association atau APSA pada tahun 1904. Pasca Perang Dunia Kedua, perkembangan politik semakin pesat. Di Belanda, penelitian mengenai negara tersebut dikuasai oleh Fakultas Hukum. Dan didirikanlah Fakultas De Sociale en Politieken Wetenschappen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947. Dan sekarang namanya berubah menjadi Fakultas De Sociale Wetenschappen, Fakultas Ilmu Sosial di Amsterdam. Nah, di Indonesia pun didirikan fakultas yang sama.
seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Disitulah jurusan ilmu politik menjadi jurusan tersendiri yang namanya ilmu pemerintahan. Selain itu, ada juga Fakultas Ilmu Sosial yang sekarang menjadi FISIP juga di Universitas Jakarta dan menjadi jurusan tersendiri yaitu jurusan ilmu politik. Perkembangan ilmu hukum yang sangat maju saat itu cukup mempengaruhi perkembangan ilmu politik. Namun, konsep-konsep yang baru dari ilmu politik mulai lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, perkembangan ilmu politik di Eropa menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang telah lama digunakan masih berlaku hingga saat ini. Perkembangan ilmu politik berkembang pesat setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1990-an. Hal ini ditandai masih berlakunya pendekatan tradisional ditambah dengan pendekatan-pendekatan baru lainnya. Pesatnya perkembangan ilmu politik pasca Perang Dunia Kedua disebabkan adanya dorongan dari lembaga internasional yaitu UNESCO. Tidak adanya keseragaman dari terminologi dan metodologi menjadi motif lembaga tersebut. Pada tahun 1948, lembaga tersebut mengadakan survei tentang kedudukan ilmu politik di 30 negara. Proyek tersebut dipimpin oleh Wettstein dari Princeton University, Amerika Serikat. Kemudian dibahas dalam pertemuan di Paris dan menghasilkan sebuah buku Contemporary Political Science 1948. Sebagai tindakan bersama, UNESCO bersama IPSA, International Political Science Association, yang didirikan 1949, melakukan penelitian mendalam yang mencakup kurang lebih 10 negara. Pada tahun 1952, laporan ini dibahas dalam suatu konferensi Cambridge, Inggris, dan hasilnya disusun oleh Robson dalam buku The University's Teaching of Social Science. Political Science, buku tersebut rangkaian dari beberapa ilmu-ilmu sosial yang diterbitkan oleh UNESCO. Kemudian lembaga tersebut menjadi Interas tersebut merupakan upaya membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan perbedaan pandangan. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Ada kalanya persoalan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau sains atau tidak. Dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan atau sains itu? Karakteristik ilmu pengetahuan atau sains ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal yang baru belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Oleh karena itu, pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behaviораlis dalam usaha meneliti perilaku manusia terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya. Padahal, pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. Jadi jelaslah bahwa ini adalah keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan atau civic training. Selanjutnya,
Konsep-konsep pokok para behaviораlis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi. Generalisasi yang kedua, ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada perilaku yang relevan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menafsirkan data, diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Yang keempat, untuk mencapai kecermatan dan penelitian, diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. Yang kelima, dalam membuat analisa politik, nilai-nilai pribadi si peneliti dapat mungkin tidak main peranan atau value free. Yang keenam, penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Berkat timbulnya pendekatan perilaku, telah berkembang beberapa macam analisis yang mengajukan rumusan-rumusan baru tentang kedudukan nilai-nilai value dalam penelitian politik serta satuan-satuan sosial yang hendak diamati. Di antaranya yang terkenal ialah analisa struktural, fungsional, dan pendekatan analisa sistem. Kedua analisa yang terakhir tadi erat berhubungan dan pada intinya berpangkal tolak pada meneropong masyarakat dari segi keseluruhan. Berdasarkan adanya hubungan erat antara unsur masyarakat yang satu dengan unsur masyarakat lainnya yang akhirnya cenderung untuk mencapai adanya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap peran yang terpendam maupun yang nyata dari tiap-tiap unsur masyarakat senantiasa berpengaruh secara langsung terhadap unsur-unsur masyarakat lainnya. Definisi politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan. Politik dalam usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemah Ripah Lo Jinawi. Sedangkan dalam orang Yunani kuno mengatakan, terutama Aristoteles dan Plato mengatakan endam onia atau the good life. Mengapa politik sangat penting dalam hal ini? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering keterbatasan sumber daya alam atau perlu dicari distribusi lain agar masyarakat merasa puas dan bahagia. Itu adalah politik. Bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan dengan yang lainnya. Akan tetapi, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, negara atau sistem politiknya. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi sumber daya yang ada. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep politik adalah negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy public, pembagian distribution atau alokasi bisa disebut dengan allocation. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan bahwa dalam suatu negara atau state berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan publik atau public policy dan alokasi distribution atau allocation distribution. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana mengatakan bahwa negara adalah inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan ruang lingkupnya agak sempit. Pendekatan ini dinamakan pendekatan tradisional. Berikutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah suatu kegiatan yang menyangkut masalah perebutan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini yang banyak terpengaruh oleh sosiologi lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih luas dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses. Ialirneo dalam pengantar ke pemikiran politik menyebutkan ilmu politik memutuskan perhatian pada masalah
kekuasaan, dan kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata dan tidak perlu ada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta hukum sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern ini, memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara. Ini adalah pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai proses pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengingat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan mencapai tujuan itu, seperti proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah. Adalah hasil suatu proses pengambilan keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang aktif ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Misalnya, jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian serta seperti dalam pendidikan, maka hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain, misalnya prioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri. Aspek ini juga banyak menyangkut sosial pembagian yang oleh Ford and Glasgow dirumuskan sebagai Hawkins Ward, We and How. Kebijakan atau polisi adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh kelompok politik dalam usaha memilih cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu dapat melaksanakannya atau mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Mengutip dari Hooger-Wilf, beliau mengatakan bahwa objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud kebijakan umum di sini menurut beliau adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Pembagian dan alokasi adalah penjatahan dan pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi berasumsi bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka di sini bahwa pembagian itu sering tidak merata dan karena itulah sering terjadi konflik. Masalah tidak meratanya pembagian ini perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Mengutip dari tokoh David Easton dalam bukunya A System Analysis of Political Life, beliau mengatakan bahwa sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan wewenang dan untuk atas nama masyarakat. Selanjutnya yaitu bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science, terbitan UNESCO 1945, bidang ilmu politik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori politik. Nah, di dalam teori politik ini terbagi menjadi 2, yaitu teori politik, yang kedua sejarah perkembangan ide-ide politik. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga politik. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemerintah nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah dan lokal. Yang keempat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Yang kelima, perbandingan lembaga-lembaga politik. Selanjutnya yaitu partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu partai politik, yang kedua golongan-golongan dan asosiasi, yang ketiga partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, yang keempat pendapat umum. Selanjutnya yaitu hubungan internasional, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu politik internasional, yang kedua organisasi-organisasi dan administrasi internasional, yang ketiga hukum internasional. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasa sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan atau membandingkan atau berdasarkan logika. Bidang kedua dari ilmu politik yaitu
lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah. Mencakup aparatur politik teknik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hubungan antara lapangan pertama dan lapangan kedua sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam filsafat dan politik. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum. Banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dynamics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dan proses-proses politik.